Sang juara Piala Teluk tertunduk malu dikalahkan tim dari Asia Tenggara, Indonesia. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, sang juara Piala Teluk Bahrain menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahrain yang banyak diprediksi akan dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia dengan modal Piala Teluk, tapi kenyataan berkata lain. Sang juara Piala Teluk itu harus tertunduk malu saat dikalahkan tim yang bukan unggulan, Indonesia, dengan skor 1-0. Rasa kecewa, marah, sedih, dan malu bercampur menjadi satu dalam sebuah adonan yang tidak bisa hilang dari otak fan Bahrain, dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan Bahrain saat timnasnya yang bertitel sang juara Piala Teluk dikalahkan timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Cokodok. Memindahkan tim kami dari posisi 5 ke posisi 5, hahaha. Membenarkan berita Bahrain keluar bukan yang kelima karena level lemah dan tidak ada semangat juang. Oke, kita keluar. Bye-bye pelatih, dia tidak membaca lawan dan berpikir bahwa Indo itu mudah dan kehadiran pemain itu penting. Kesalahan besar, tanda bahwa bangku cadangan tidak yakin akan hal itu. 0 kinerja hari ini. Ternyata kita sama Cina keluar, hahaha. Tidak ada poin yang ada dan tidak ada poin lolos ke Piala Dunia. Impian dan harapan telah berakhir. Orang Indonesia memenangkan taruhan. Pemain yang seharusnya kembali ke Bahrain dengan kepala mereka tertunduk. Kita bilang lawan Jepang kita kalah, tidak masalah. Tapi kamu lawan Indonesia dan kamu lawan. Jadi kinerja yang buruk dan 2 operan ke beberapa mafia. Selama 90 menit lamanya tidak ada kalimat yang berguna. Qatar berevolusi, Arab Saudi berevolusi, dan Emirat berevolusi. Mari kita lihat seperti apa kita 40 tahun yang lalu. Bahkan jika kami menangkan Piala Teluk 10 kali, saya tidak akan senang karena ini bukan ambisi saya. Lupakan liga kalahmu, ini adalah batas kami, namun kami tidak pergi jauh. Malulah dan dalam persatuan yang gagal, kamu mampu mencapai Piala Dunia. Ayo, semoga Tuhan tidak memberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dia gagal dan malu, penampilan kekalahan memalukan di depan Indonesia. Posisi impian. Mengejek seorang pelatih Bahrain sangat kasar terhadap Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana kami memenangkan Piala Teluk, meskipun tim yang kami main di Piala Teluk lebih baik dari Indonesia. Penjaga gawang Ibrahim Lutullah bertanggung jawab dan bagian terbesar adalah mengeluarkan poin berdarah dan keluar dari impian Piala Dunia lebih awal. Tingkat malu itu semangat sarkastik dan kinerja yang buruk. Malu dan aib, hari-hari terakhir kalian kalah sama Indonesia. Sumpah cemoohan. Jangan berkomentar, orang Indonesia memukul kita dengan tangan besi. India mengalahkan Bahrain, Indonesia mengalahkan Bahrain, dan Amerika mengalahkan Bahrain. Ini bukti bahwa tidak ada perencanaan atau pembangunan di seluruh Serikat Bahrain. Situasinya sangat buruk. Dan saran pelatih, janganlah duduk diam dan mendengarnya, karena gagal. Terus terang, tim nasional mengalahkan pikiran kita. Berarti kalah dari Jepang 2-0. Kita bilang tim yang kuat dan kuat di Asia. Tapi kalah dari Indonesia yang mana mereka dikalahkan Australia dengan 5-0. Sejujurnya, mari kita lihat tim Teluk dan Arab, dan kita kalah. Oman, Palestina, dan Jordania bermain imbang dengan Korea Selatan dan Arab Saudi hari ini. Pertandingan seri dengan Jepang di kandang sendiri, dan kami kalah dari Indonesia 1-0 dengan belas kasihan. Masih ada yang membandingkan generasi ini dengan generasi 2004. Berjalan ke lapangan dalam permainan yang menentukan, dan itu adalah kekalahan. Timnas Indonesia adalah timnas pelengkap, semua dari Eropa.
Tim Indonesia jadi Belanda karena mereka pemain gay dari Belanda. Tindakan harus diambil dan dipertanggungjawabkan atas buruknya kinerja terhadap Indonesia saat ini. Pelatih dan pemain menjadi sombong setelah memenangkan Piala Teluk dan hadiah yang banyak selesai. Pemain dan pelatih, Hasafa, impian kami bermain pemain hilang. Sayangnya kami memiliki harapan yang tinggi pada mereka. Tingkat yang tak terduga, seorang pelatih yang bangkrut dan pembimbing lengkapi sisanya. Apakah Anda yakin tim ini bermain di Piala Teluk? Masih gak percaya cara mainnya? Gimana babak pertama gak tahu cara mainnya, sampai saling melewati dan pergi dengan sesuatu yang lebih dari itu. Itu dia, tim kita sepertinya kamu tidak mampu menang, sedangkan mereka menunggu kamu menerima piala. Kitalah yang telah dibumikan di dalam golongan ini dan meletakkan keselamatan, tidak ada harapan. Gak langsung ikut Piala Teluk. Pemain tanpa semangat juang, tanpa bermain, tanpa ambisi di dalam lapangan. Alhamdulillah, kita pecundang. Ini bukan tim Piala Dunia, tim yang gagal. Selesai impian hari ini, lupakan saja. Para pemberani tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah tim nasional tidak stabil pada level dan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan suasana kualifikasi. Membutuhkan gesekan dan eksperimen dalam keadaan berbeda dengan kemampuan membuktikan diri di depan tim yang kuat. Meskipun Indonesia tim lemah, tim nasional mengalami kesulitan mencari peluang. Secara umum, tim nasional membutuhkan restorasi berkelanjutan jika ingin bersaing di luar kursus Teluk. Rasa memenangkan kursus Teluk sudah berakhir dan penonton membutuhkan tim internasional. Anda tidak lolos ke Piala Dunia, mari kita pergi ke Piala Teluk. Keras bagimu, kami berusaha dan apa yang telah Allah tulis. Impian 2026, kami harus berusaha dan menyusun rencana perekrutan untuk mencapai Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Yang paling memprovokasi saya adalah ketika komentator mengulangi bahwa timnas Indonesia berkembang. Kapan akan berevolusi? Jika pemain adalah warganya, untuk apa yang telah terjadi? Dia adalah tim yang berubah dalam seksisme, bukan berkembang. Sebelum kualifikasi dimulai, kami kehilangan kartu langsung. Tidak ada keselamatan langsung dan tidak ada lampiran. Situasi ini hampir tidak mungkin. Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fan Bahrain setelah timnasnya dikalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.